1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. God is good all the time. And all the time God is good. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dengan suara yang keras bersama-sama ya, dan juga dengan ketelitian hari ini ya. Kita akan membahas firman Tuhan dari Mazmur. Kita sama-sama baca di dalam Mazmur 34 ayat 1a 7 sampai 10. Mazmur 34 ayat 1a 7 sampai 10 ya. Kalau yang nggak bawa Alkitab tab atau Alkitab fisik, saudara bisa lihat ya depan ya. 1, 2, 3. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan yang 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Katakan amin. Amin. Tuhan ya. Tuhan katakan bahwa kita harus mengecap. Mengecap itu artinya merasakan ya, mengecap kebaikan Tuhan. Dan kita harus melihat betapa baiknya Tuhan itu ya. Yang menarik di Mazmur 34 ini saudaraku ya, saya bikin catatan. Daud pada waktu itu bukan pada waktu ada di istana. Daud di Mazmur 34 ini bukan pada waktu dia hidup berkelimpahan. Justru pada waktu itu dia punya masalah yang besar, sehingga Daud harus pura-pura gila. Ya, di ayat pertama tadi, dari Daud pada waktu apa? Ia pura-pura tidak waras pikirannya. Jadi pura-pura gila. Ada yang pura-pura gila hari ini? Gak ada ya. Semuanya waras. Coba bilang sama sebelahnya, kamu waras ya? Oke ya. Orang waras, orang baik selalu ada di gereja. Yang di luar sana nggak tahu siapa aja. Nah, saudaraku, waktu itu Daud pura-pura gila gitu ya, untuk lepas dari suatu masalah yang sangat besar, sehingga dia akhirnya diusir oleh Abimelek ya. Saya tidak cerita tentang masalahnya, tetapi saat ini saya mau katakan pada waktu itu Daud ya, dia membuat Mazmur ini justru ketika dia punya masalah yang besar, punya masalah yang begitu rumit, complicated ya. Dan disitulah Daud bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan Daud pada hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Daud itu mengedukasi kita, yang memberikan satu pandangan buat kita bahwa kita harus ya merasakan, mengecap dan juga mengalami kebaikan Tuhan. Daud pada waktu itu belum merasakan itu, tapi pada waktu complicated itu ya, perasaannya teparuku lah bahasa Sundanya, sangat rumit masalahnya. Mungkin di antara saudara juga ada yang mengalami hal ini ya. Ada masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah apapun juga yang membuat pusing gitu ya. Tapi akhirnya Daud mengatakan dia harus pura-pura gila, sehingga dia harus keluar dari, diusir oleh Abimelek. Dan pada saat ini kita mau belajar dalam keadaan seperti itu, kita bisa merasakan, kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan, saudara. Ya, nah, saudaraku, saya kasih contoh dulu sebelum kita masuk firman Tuhan lebih lanjut ya. Nah, saya bawa ini sebuah kit, saudaraku ya. Ada yang tahu ini apa? Oh, dia melihat dari yang jauh di sana, yang urutan paling belakang, porsi belakang, tahu nggak Ben? Kameranya nggak bisa nyorot sih ya. Ini adalah kue Yesus ya, tapi agak spesial tuh, lebih spesial dari kue Yesus pada umumnya. Dia ukurannya agak besar ya, luarnya tuh garing gitu ya, dalamnya tuh maknyus gitu ya, enak saudara ya, dan juga rasanya pas ya. Dan kalau kita makan kue Yesus ini,
teringat masa lalu begitu gigitan pertama, ingat 20 tahun lalu. Karena ini resepnya resep jadul, bukan yang kayak sekarang. Pakai flanya itu pakai segala macam, ya campuran-campuran. Ini resep jadul. Mungkin waktu Cincin masih remaja, ini resep jadul. Dan kemasannya, begitu enak sekali ya. Ini dibuat oleh adik mami saya, Ibu Mori. Jadi kita sebut aja ini namanya Susmori ya, Susmori ya. Nah kalau menurut saudara enak gak kayak? Enak. Dari mana saudara tahu? Apa karena promosi saya? Atau karena, ini nggak enak adik II-nya Pak aja disebut enak aja deh gitu ya. Gimana caranya saudara menyebut ini enak? Oh iya, itu si Strata pernah nyoba. Ada yang belum pernah nyoba? Siapa yang belum pernah nyoba? Angkat tangannya. Udah semua? Belum ya? Belum kan? Nah, berarti nggak bisa bilang ini enak. Kelihatannya enak, tapi belum tahu apa rasanya enak, pahit, manis, ya kan? Jadi saudara harus mencicipinya. Ya? Mau saudara? Nah, sengaja hari ini spesial karena anak saya juga ulang tahun ya, Heski. Mana Heski? Di lantai 4. Heski ulang tahun, puji Tuhan. Saya buat sus ulang tahun. Saya pesan khusus sama Ibu Mori. Ya, spesial biar enak bikinnya. Terus Ibu Mori bilang, siap katanya. Oh ya. Jadi saya pesan sejumlah jemaat yang hadir. Jadi entar saudara di sekolah bisa mendapatkan sus ini ya. Amin. Dan saudara bisa merasakan, betul, ingat 20 tahun lalu. Enak rasanya ya. Jadi saudara, enak tuh harus mencicipi. Tadi si Ratna pernah mencicipi karena dia pernah dibawain ya pada waktu itu ya, ada perkumpulan di sini. Pernah, bener rasanya enak ya. Kata orang, ada yang bilang lebih enak dari sus Merdeka. Wow ya. Saya promosi ya. Nanti tolong bikin lagi spesial buat saya. Ya, puji Tuhan. Saudara bisa mendapatkan sus ini, sus ulang tahunnya Heski. Ntar ya pulangnya. Nah, ini sebagai contoh, kita harus merasakan dulu. Baru kita bisa bilang, enak. Demikian pula, ya kita bisa katakan Tuhan itu baik. Tetapi kita harus merasakan dulu Tuhan itu baik. Seperti Daud. Ya ketika dia sudah merasakan betapa baiknya Tuhan, dia bisa katakan Tuhan itu baik dalam setiap waktu, dan setiap waktu Tuhan itu baik. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Nah, saudaraku, judul firman Tuhan pada hari ini ya, yang berhubungan dengan contoh yang tadi saya berikan, judulnya adalah The Goodness Life in the Goodness of God. Artinya hidup dalam kebaikan Tuhan. Hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena ada orang-orang yang percaya pada Tuhan tetapi tidak hidup dalam kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu harus menjadi bagian kita, saudara. Dan itu adalah bagian yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup dalam kebaikan Tuhan, tapi seringkali dicuri oleh si iblis. Kebaikan itu yang harusnya menjadi bagian kita diambil sama iblis. Seperti misalnya kue sus ini, tadi ya contohnya. Ketika saya mau makan, ada yang lapar. Ya, misalnya taruhlah saya ambil contoh, jangan marah ya, Kiki. Dia begitu saya mau makan, dia ambil, dia lari, dia campur sendiri. Saya bisa merasakan enaknya sus ini nggak bisa. Makanya ntar kalau saudara dapat, pegang baik-baik ya, jangan sampai diambil sama Kiki. Ini contoh saja. Ketika kita harusnya mencicipi kebaikan Tuhan, saudara, dicuri sama si iblis dengan berbagai cara. Iblis nggak mau setiap orang Kristen hidup dalam kebaikan Tuhan, merasakan betapa baiknya Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia terus mendakwa kita, dia akan terus menuduh kita, yang mendakwa kita sehingga kita tidak hidup dalam kebaikan Tuhan. Tetapi pada hari ini kita mau belajar bahwa kita harus hidup dalam kebaikan Tuhan. Senggol kiri kanannya bilang kita harus hidup dalam kebaikan Tuhan. Kalau nggak bisa disenggol jauh, toel. Kamu harus hidup dalam kebaikan Tuhan, ya. Siapa yang mau mengecap dan hidup dalam kebaikan Tuhan, angkat tangannya, kasih tepuk tangannya. Nah, saudaraku, di dunia ini nggak ada yang luput dari masalah, ya, dan juga kesulitan hidup, termasuk saya dan saudara.
saya punya masalah yang rumit. Saudara juga punya masalah. Dan orang-orang yang seluruh di ruangan ini saya yakin ketika saya tanya benar-benar punya masalah. Bahkan orang seluruh kota Sukabumi ini punya masalah. Seluruh dunia ini punya masalah. Tapi ada satu yang membedakan, saudara. Kita orang-orang yang percaya, kita juga punya masalah. Tetapi Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk kita bawa. Itu yang membedakan, ya. Sehingga ketika masalah itu datang, kita punya kekuatan dan kita punya amunisi dari Tuhan untuk mengalahkan masalah itu. Dan kita pasti menang, ya. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kebaikan Tuhan. Jangan sampai dicuri oleh bukan si Kiki, oleh si iblis, ya. Kita harus hidup dalam kebaikan Tuhan. Termasuk Kiki juga harus hidup dalam kebaikan Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, kebaikan Tuhan yang harus kita rasakan, ya. Saya catat ada beberapa hal. Mungkin minggu-minggu ini menjadi khotbah seri, ya. Nanti dengan Pastor ini juga Tuhan menaruh itu dalam hati saya, dan saya mau kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Saya membahas pada hari ini yang harus kita alami, yang menjadi bagian kita, kebaikan Tuhan yang harus menjadi bagian kita. Yang pertama adalah Tuhan menopang dan memelihara orang-orang percaya. Sama-sama katakan, Tuhan menopang dan memelihara orang percaya. Nah, kita akan baca dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 23 sampai 26, 1 2 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin yang punya cucu. Yang punya anak katakan amin. Yang belum menikah katakan amin. Iya, ya. Tuhan menopang dan memelihara orang-orang percaya. Mazmur ini kesaksian dari Daud dari waktu Daud masih muda dan sekarang sudah menjadi tua, dia katakan. Mungkin udah di atas 50 tahun ya pada waktu itu. Daud katakan dia bersaksi bahwa hidup orang yang berkenan kepada Tuhan akan ditopang, akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucu mereka bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tidak minta-minta. Malahan di sini dikatakan memberi pinjaman. Artinya bukan saudara jadi rentenir yang ngutangin uang, enggak. Tetapi artinya menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Ada lagunya. Bukan, maksud saya bukan itu. Lagunya, jadi saya ke bawah ya. Siapa sih yang nyanyi keras banget suaranya? Apa tadi poinnya? Memelihara. Bukan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, siapa yang melihara? Bapa di surga memelihara. Jadi kita jangan khawatir, dia pasti menopang hidup kita, dia pasti memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Namun kebaikan Tuhan ini, yaitu tentang Tuhan menopang dan memelihara, diberikan kepada siapa? Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Ayat 23 dikatakan tadi, saya bacakan buat saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap langkah kehidupan kita dia topang, dia pelihara, saudara. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jika saudara ingin ditopang oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Cari itu, saudara, ya. Dan saudara akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Saudara hidup saudara akan ditopang. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, Tuhan menopang dan memelihara hidup kita. Tuhan menopang dan memelihara. Ya, itu kebaikan Tuhan yang harus kita rasakan, ya. Cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang harus kita rasakan adalah Tuhan merancangkan
hari depan yang penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan. Ini poin kedua tentang kebaikan Tuhan yang harus kita rasakan. Siapapun saudara, umur berapapun saudara, yang masih anak-anak, yang masih muda, yang bekerja, yang meniti karir, atau yang sudah punya cucu, punya cicit, masa depan kita penuh dengan harapan. Saya mau udah tua, ya udah gak ada harapan. Umur saya paling 2 tahun lagi. Kadang-kadang saya suka kesian ya kalau melihat orang-orang tua yang punya harapan. Kalau umur kan ya itu tergantung Tuhan ya, rahasia Tuhan. Tetapi sampai saudara hidup saat ini, saudara harus punya harapan. Yang udah tua-tua, yang punya cucu, cicit, pengen kan melihat cucunya menikah, ya betul. Tante yang di belakang yang udah punya cucu, pengen kan cucunya berbahagia, ya. Jadi ketika orang-orang tua punya harapan, dia pasti hidupnya diberkati Tuhan, karena dia berharap sama Tuhan. Dia selalu berdoa, Tuhan aku mau melihat anak saya bahagia, anak saya menikah, saya mau melihat cucu saya di wisuda. Siapa yang cucunya udah di wisuda? Oh puji Tuhan. Saya mau melihat cucu saya menikah. Ada yang mau mempersiapkan pernikahan cucunya? Belum. Nah kan, ini harus ada harapan ke depan. Jangan sampai, udahlah, sampai di sini aja lah. Tuhan saya pengen cepet-cepet ke surga. Ada yang mau cepet-cepet ke surga? Jangan ya. Melihat, kalau Tuhan kasih umur panjang, saudara bisa melihat kebaikan Tuhan terjadi buat keluarga saudara. Oh Tuhan, saudara bisa melihat, waduh keluargaku dipulihkan, ya bahagia hidup mereka, ya. Jadi saudara-saudara yang sudah usianya cukup tinggi, saudara harus punya harapan juga dalam Tuhan. Apalagi yang masih muda, ya kita punya harapan yang cemerlang, penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan ini memang kita udah baca belum ya? Nah kita baca dulu dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Jadi rancangan Tuhan sekali lagi bukan kecelakaan ya. Kalau nanti ada orang-orang yang misalnya, maaf ya, ada yang celaka nih. Wah, kecelakaan mobil ya. Wah, itu udah rencana Tuhan. Enggak, Tuhan gak pernah bilang rancangan kecelakaan. Tuhan bilang rancangan damai sejahtera. Itu bisa aja human error. Itu bisa aja kesalahan orang lain, ya. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Dan firman Tuhan ini sebetulnya pada waktu itu ditujukan kepada orang umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babel, saudara. Tetapi memang firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita semua sampai hari ini. Ya, saya bikin catatan kecil, saudara. Ya, semua janji-janji yang saya bahas, poin pertama, kedua, ketiga itu ada di Perjanjian Lama. Ya, tetapi bukan artinya itu Taurat Tuhan gak berlaku, saudara. Karena belakangan ini ada ajaran-ajaran di medsos, di TikTok, di Instagram yang mengatakan bahwa Taurat Tuhan udah gak berlaku lagi. Saat ini kita hidup dalam perjanjian baru. Itu memang betul. Tetapi Taurat Tuhan dari dulu sampai sekarang masih berlaku, saudara. Dan Taurat itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita agar kita bisa menuntun kita sampai Kristus datang, saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang-orang di medsos dimanapun, saudara lihat ada pendeta bilang Taurat sekarang udah gak berlaku lagi. Sorry, jangan dengerin lagi. Ya, itu saya katakan sesat. Ya, hati-hati saudara dengan ajaran-ajaran zaman baru sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, firman Tuhan ini terdiri dari berapa? Berapa kitab? Dua, betul. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada berapa kitab seluruhnya jumlahnya? 66. Yang di Perjanjian Lama ada berapa? 39 kitab. Di Perjanjian Baru ada berapa? 27 kitab. Semuanya 66. Dan semua itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan kita harus percayai. Bahkan saya bikin catatan bahwa kita harus
mendengarkan juga Taurat Tuhan. Karena itu yang disuruh oleh Tuhan untuk menuntun kita sampai Kristus datang. Nah, kita baca ayatnya. Ini buktinya. Ini bukan hanya kata pestameter, tetapi ini kata firman Tuhan. Baca, ini ayat tambahan. Ayat tambahan Calvin. Galatia 3:24. Galatia 3:24. Nah, ini ayatnya tuh. Ini ayatnya di Perjanjian Baru loh, saudara. Ya, dia meneguhkan bahwa Perjanjian Lama atau Taurat itu berlaku sampai Kristus datang menuntun hidup kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. ya, mulai sekarang kalau ada yang debat soal hukum Taurat, saudara bisa kasih ayat ini ya. Jadi hukum Taurat itu akan apa? Menuntun sampai kemana? Sampai Kristus datang supaya kita dimenangkan. Amin. Jadi sekali lagi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat itu berlaku sampai saat ini, Puji Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan itu mengetahui, kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa semua detail kehidupan kita, Dia sampai sekecil-kecilnya Dia tahu masalah kita. Makanya Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Tapi mungkin saudara berkata saat ini, waduh kenyataannya nggak begitu Pak Gem. Kenyataannya sangat sulit. Ya, saya memang nggak bisa apa-apa. Saya mah orang miskin. Ya, dari mulai nenek saya, orang tua saya, sampai sekarang hidup saya menderita. Ya. Itu kenyataannya Pak Pendeta. Mungkin ada di antara saudara bilang gitu. Tetapi perhatikan baik-baik. Pada hari ini bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera kepada kita. Katakan amin. Tuhan merancangkan keberhasilan, Tuhan merancangkan kemakmuran dan masa depan yang sangat baik. Masa depan yang penuh dengan harapan itu artinya sangat baik. Gak ada yang namanya madesu. Apa singkatan dari apa? Masa depan suram. Gak ada. Di dalam Tuhan masa depannya semua penuh dengan harapan. Amin. Ya, siapapun saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan pada hari ini, Tuhan sedang membuat masa depan saudara sangat baik. Ya, puji Tuhan. Dan percaya saja akan semua kebaikan Tuhan, saudara. Karena masa depan kita akan Tuhan yang tentukan. Dan apa yang kita kerjakan, mungkin sih kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kita penuh dengan keterbatasan. Harta kita juga nggak banyak. Kemampuan kita juga sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang membuat itu berhasil. Ya, nggak perlu, kita perlu dekingan orang, dekingan duit, dekingan keluarga, dekingan apalah ya yang mendukung gitu ya. Tetapi Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Oleh sebab itu pasti rancangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kedua, hari depan penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, hari depanku penuh dengan harapan. Katakan yes. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, dari saat ini gak boleh lagi ada yang bilang aku masa depannya suram, aku gak bisa apa-apa, aku miskin, aku menderita. Enggak, hari depanku penuh dengan harapan. Aku kaya, aku berkelimpahan, aku menang, aku sehat. Ya, saudara harus perkataan-perkataan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan janjikan buat kita. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah kebaikan tentang kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan. Jadi kasih setia Tuhan itu berkelanjutan sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Ya, itu yang luar biasa. Kita baca dalam Ratapan 3. Ini janji Tuhan dalam Ratapan 3, 22, 23, dan 25. Ratapan 3, 22, 23, 25. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, di ayat ini tadi saya kasih penekanan, selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap tiap pagi. Ya, suaranya berat. Tiap pagi pemain bass soalnya. Tiap pagi, artinya apa sih? Setiap hari kita harus mencari Tuhan. Setiap hari kita harus bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai tambah hari tambah menurun. Doa nggak kamu? Doa dong Pak, kamu jangan menuduh kita sama saya.
Tadi doa makan pagi, sarapan, makan siang. Tadi saya ada bisnis, saya berdoa juga. Enggak, maksudnya di sini loh firman Tuhan. Doa pagi. Itu harus dari dulu sampai sekarang, saat teduh itu harus di pagi hari sebetulnya. Ya, yang benar itu seperti itu. Jadi sebelum saudara memulai kegiatan saudara, aktivitas saudara bangun relasi dengan Tuhan setiap pagi. Aku menghadap kepada Tuhan, menaikkan syukur, memuji nama Tuhan. Angkat satu pujian saudara, nggak bisa nyanyi juga nggak apa-apa. Tuhan nggak bilang, suara lu fals ya. Nah, aku nggak mau dengerin yang ini aja nih, enak nih suaranya empuk ya. Lu mau fals, ini kunci C, lu C setengah. Ya, enggak, saudara. Ya, saudara naikkan pujian 1-2 lagu, saudara menyembah Tuhan. Gak usah pakai alat musik, gak masalah. Itu bukan jadi satu masalah buat saudara. Menaikkan pujian sampai saudara bisa menitikkan air mata, menyembah Tuhan. Setelah itu baru saat itu saudara kemudian berdoa, kemudian membaca firman Tuhan dan minta sama Tuhan untuk hari itu supaya saudara diberkati Tuhan. Ya. Mulai sekarang saya tidak akan tanya siapa yang saat teduh nanti dibilang wah nuduh enggak ya. Tetapi saya memotivasi saudara mulai saat ini, mulai hari ini, besok saudara mulai saat teduh. Ya kalau kegiatan saudara jam 7 misalkan ya, jam 4 tuh saudara harus udah bangun dan doa. Ya minimal 1 jam saudara berdoa ya. Kalau yang udah pensiun nih, para komisaris, Bapak Abun, ya, Bapak Setiawan, yang udah komisaris ya, tetap bangun pagi. Oh, saya harus buka gerai saya harus kontrol ini. Jam 8 mulai, berarti jam 5 Pak Abun udah mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Terus kemudian berdoa, ya, berdoa buat cucu-cucunya, berdoa buat anak-anaknya supaya kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan juga akan turun buat seluruh keturunan saudara. Ya, puji Tuhan. Tadi kita udah baca ayatnya. Berharap pada Tuhan. Ya, di sini dikatakan tadi bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, tanpa batas. Meskipun kita menghadapi masa-masa sulit atau bahkan, ya, perhatikan baik-baik ya. Saya bikin catatan kecil di sini. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, kasih setia Tuhan itu tetap memeluk kita, memulihkan kita dan tidak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Meskipun kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan, ya, hidup kita mungkin nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan Tuhan memberikan kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi buat kita. Ya. Oleh sebab itu berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, ya. Apalagi kalau kita berharap pada kekuatan kita, pada harta kita, relasi, pada kehebatan kita. Tetapi berharap sama Tuhan dan cari Tuhan. Tadi ayat tadi yang mengatakan gini, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, ayat 25, Tuhan adalah baik. Ya, kebaikan Tuhan ini bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kebaikan Tuhan tentang kasih setia dan rahmat Tuhan ini bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan dan mencari Tuhan. Ya. Nah, cari Tuhan ketika saudara bangun pagi, tadi saya sudah bahas ya, saudara harus membangun relasi dengan Tuhan. Ya, mulai saat ini seluruh jemaat GBS Kalvari yang hadir pada hari ini ada berapa? 1.800 orang, puji Tuhan. Amin. Saudara semua harus mencari Tuhan. Maka pasti ada satu perbedaan yang luar biasa. Kalau yang belum pernah, mulai besok coba saudara cari Tuhan dulu dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Saudara menyerahkan hari itu ke dalam tangan Tuhan, maka hari saudara akan lebih terang. Kenapa? Karena musim Halloween. Ya, jadi lebih terang. Enggak ya? Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda. Betul, saya boleh rasakan itu. Apapun masalah yang saudara hadapi, saudara kayaknya gagah banget. Pokoknya saudara bisa menghadapi semua masalah yang ada. Mungkin saat ini ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh pemikiran kita. Ya iyalah, karena pemikiran kita kecil. Tapi Tuhan yang besar itu punya 1001 cara untuk melepaskan saudara. Dia punya pertolongan yang ajaib, yang luar biasa, yang bisa diberikan saudara.
Ya, beberapa teman di sini merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib ya. Akhir-akhir ini ya, saudara bisa melihat sesuatu pertolongan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Ya, dan setiap hari Tuhan berikan itu buat kita, saudara. Selalu baru setiap hari. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, kilas balik ketika bangsa Israel pada waktu itu ada di padang gurun. Tuhan juga relate ya dengan ayatnya. Tuhan memberikan berkatnya setiap pagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Di padang gurun kan nggak ada catering kan? Pada waktu itu ya. Bangsa Israel banyak sekali. Tetapi Tuhan memberikan mana disebutnya. Turun dari surga. Dan orang itu harus mengumpulkan mana. Dan cukup untuk hari itu aja. Sebab kalau dibesokin basi. Kenapa? Karena nggak ada kulkas. Enggak, bukan. Karena memang seperti itu. Ya. Jadi mananya bisa basi kalau dibesokin. Jadi ini melambangkan kepada kita bahwa berkat itu luar biasa, saudara. Hari itu akan Tuhan berikan cukup, bahkan berkelimpahan. Boleh ngambil sebanyak-banyaknya, tapi cukup untuk hari itu. Jangan dibesokin. Besok ada berkat yang baru lagi. Sama dengan firman Tuhan pada hari ini. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, kita harus alami itu. Jangan sampai dicuri oleh si iblis, bukan si Kiki ya. Si iblis. Supaya ngantuk ya. Jangan dicuri oleh si iblis. Sehingga saudara besok gak bisa bangun pagi. Tadi malam begadang. Bobo lagi ah. Tadi malam ada orderan. Gak bisa bangun pagi. Wah, tadi malam saya nonton itu Netflix. Wah, rame banget, gak bisa bangun pagi. Langsung aktivitas ya. Melewatkan waktu-waktu yang Tuhan suruh untuk kita membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Padahal waktu-waktu itu adalah amunisi yang luar biasa untuk kita menjalani hari itu. Berkat yang luar biasa, kekuatan ilahi yang luar biasa untuk kita menjalani hari itu. Oleh sebab itu kita harus bangun pagi dan membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau ada handphone nanti saya suruh bugem, ingetin tiap pagi bangun, cepat bangun, ayo bangun, ayo bangun. Di YouTube udah ya. Ayo bangun guys, saat teduh guys. Siap banget. Ya, nah mestinya kita bikin grup lagi supaya tiap pagi ada yang bangunin. Ya, bangun pagi. Oh Maya paling pagi. Bangun pagi, hei Jumat, hei Jumat, hei Jumat, hei, pas. Hei Jumat bos, hei, bangun. Dulu saya lagi zaman kuliah ya seru ya. Karena pada waktu itu rohaninya lagi meluap-luap itu luar biasa ya. Itu ada kakak rohani saya di kampus. Itu kalau ngebangunin seperti itu. Kalau ngebangunin membangunin untuk bukan sholat untuk doa pagi sebenarnya. Pada waktu itu kita diajarin di mos pada waktu itu, karena pada waktu itu belum ada handphone ya. Yang punya telepon rumah dia bangunin pagi-pagi, dia teleponin satu-satu. Bangun saat teduh. Kalau masih jawabannya iya kan, enggak, dia sampai seger. Oke, dia siap. Tapi kalau yang nggak punya telepon ya kita diajar untuk kita saat teduh dan kita ngisi formulir hari apa nggak saat teduh dan sebagainya. Itu menggebu-gebu seru dan betul seru. Ketika kita mengisi hari itu diawali dengan doa saat teduh yang luar biasa seru. Hari itu kita berbeda dengan yang lain seru. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan. Ya, oleh sebab itu mulai besok sudah cari Tuhan ya. Siapa yang mau mulai besok saat teduh angkat tangannya. Saya mau. Ya, angkat tangannya. Ada yang pengen angkat. Coba kalau saya punya uang notiau nih. Siapa yang mau? Oh saya. Mulai besok kita saat teduh ya. Komitmen sama Tuhan ya. Nah kalau udah komitmen gitu, ingat baik-baik jangan sampai dicuri oleh si iblis. Besok gak bisa bangun. Terkapar-kapar ya. Jadi harus hati-hati. Begitu kita komitmen, ntar malam suruh bangun, suruh mau tidur, suruh berdoa. Roh Kudus bangunin saya besok jam 4 pagi. Saya mau berdoa. Dibangunin betulan.
Bukan Roh Kudus nggak ada kerjaan ya, ngebangunin Maya bangun jam 2, bangun, enggak, bukan nggak ada kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu memperhatikan kita agar hidup kita mengalami berkat, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ya. Sekali lagi, siapa yang mau saat itu besok angkat tangannya? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Ya, 3 kebaikan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya akan closing ya. Ingat, Tuhan mau kita mengecap. Dalam bahasa Inggrisnya taste. Tadi ingat ini ya. Ingat Yesus. Taste, merasakan dan melihat kebaikan itu secara pribadi. Ya, Tuhan mau seperti itu. Dan tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Di akhir ini saya mau kasih tahu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, kita bisa mengecap, melihat kebaikan Tuhan itu untuk orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Ya, saya akan bacakan coba buat saudara. Ayat terakhir, Mazmur 34 ayat 9. Coba ditampilin yang di highlight tadi. Mazmur 34 ayat 9. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terus untuk orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Ya, mengecap, kita bisa mengecap, merasakan kebaikan Tuhan itu untuk orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kata berlindung saya bahas sedikit. Kata berlindung itu artinya gini. Berlindung pada Tuhan ya, bukan berlindung pada kekayaan kita, bukan berlindung pada kekuatan kita, bukan berlindung kepada kehebatan kita, tetapi berlindung kepada Tuhan. Itu artinya dalam bahasa aslinya, berlindung itu adalah percaya dan dekat sama Tuhan. Ya, artinya berlindung itu percaya dan dekat sama Tuhan. Dan mulai saat ini, mari kita mau percaya kepada firman-Nya, percaya pada kuasa-Nya. Jangan percaya pada perkataan orang. Kamu gak akan berhasil. Tapi firman Tuhan bilang apa? Aku akan buat engkau berhasil. Kamu miskin sampai selama-lamanya miskin. Aduh, memang udah nasib saya. Enggak. Tuhan katakan apa? Kamu akan menjadi kaya. Kamu akan menjadi berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Percaya pada firman-Nya dan dekat sama Tuhan. Oleh sebab itu Raja Daud pernah mengatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal pada waktu itu Daud sudah merasakan betapa enaknya. Dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan, dia punya harta benda yang luar biasa banyak sekali. Tetapi dia katakan hanya dekat, cuma satu pilihan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya aku keselamatan. Jadi pada saat ini juga kita harus dekat sama Tuhan, sehingga kita bisa merasakan perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi, welcome.
Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Di setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul sama kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hadir tepat waktu ya. Untuk para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men. Yuk mari berkumpul untuk jadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Men diadakan di GBIS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth yang diadakan di GBIS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Nya dan memuliakan nama Tuhan. So, I see you guys there. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Jika Anda ingin memberikan persembahan dan persekutuan kepada Tuhan melalui gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau langsung nomor rekening berikut ini. Atau dapat juga memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram GBIS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday everyone. Jesus bless you. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesabaran saudara ya. Pengumuman ini akan terus disiapkan setiap minggunya supaya kita ingat untuk jam-jam ibadah. Hari Rabu ditunggu ya untuk saudara ya. Dan juga hari Kamis ini House of Blessing diadakan di rumah Ibu Dewi ya. Dan juga untuk doakan terus untuk pencarian dana tahap 2 ya. Supaya ini udah dana tahap 1 dan saya percaya tahap 2 pun Tuhan akan riliskannya, jadi akan lancarkan ya. Tiba saja kita akan jalankan persembahan jalankan 1 kali, berikan dengan hati yang sukacita.
yang tulus. Puji Tuhan. Jemaat merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Sangat baik dalam kehidupan kami, dan kami mau selalu hidup dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Sampai kapanpun kami akan terus tetap Tuhan Yesus percaya dan dekat dengan Engkau Yesus, agar kami mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami semua yang sudah beribadah, kami percaya kami pulang dengan satu amunisi yang besar daripada Tuhan, dan melalui firman Tuhan kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan, kami pulang dengan perubahan daripada Tuhan, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan juga yang mengikuti ibadah online pada hari ini, mereka semua juga akan mendapatkan berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Dan kami yakin Tuhan Yesus, bahwa mulai detik ini Bapa, ketika kami berlindung pada Tuhan dalam tiap-tiap harinya, dalam setiap harinya, kami akan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau itu dicuri oleh si iblis, tetapi itu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami mau klaim, kami mau ambil itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Dan sehingga Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan pada hari ini akan bersaksi kepada banyak orang. Sesama kami nanti kami akan saling bercerita tentang semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.
Selamat pulang jemaat GBS Al Faiz Taufik. Happy Sunday, Jesus bless you.